Selamat datang di BM Entertainment dalam podcast Ngobrol BBM, ngobrol bareng Bunda Mayora. Nah, kali ini saya kedatangan tamu spesial, perintis jurnalis warga dalam platform Pena Inklusi. Nah, Bunda Mayora akan mengajak kita untuk mengenal sosok yang hadir pada malam hari ini. Langsung saja kita berkenalan. Oke, terima kasih Bunda Mayora. Perkenalkan, nama saya Julius Regang. Oke, terima kasih. Saya panggilnya kakak, abang, atau siapa nih? Mana-mana saja, yang penting nyaman Oke. untuk Bunda Mayora. Oke, baik. Untuk nyaman untuk saya, nyaman untuk kakak ya. Iya, iya, Jadi saya siap. panggil kakak ya. Oke. Selamat datang Kak Julius. Senang sekali sudah mau hadir di podcast Ngobrol BBM, ngobrol bareng Bunda Mayora. Nih, kali ini ternyata luar biasa sekali. Tamu spesial salah satu perintis jurnalis warga. Kali ini Kak Julius hadir dalam acara Ngobrol BBM dan tidak seperti biasanya. Kalau biasanya Bunda Mayora tentunya akan menjadi host atau akan mengajak tamu dan tamu itu akan memberikan cerita di Iya, podcast ini ya. Tapi kali ini ternyata luar biasa ada sekali. sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang berbeda benar sekali ini, keren sekali. Kak Julius akan bertanya kepada Bunda Mayora dan pertanyaan dan temanya apa ya? Saya belum tahu temanya ini. Kak Julius bisa mengajak atau bisa bercerita mengapa sih Kak Julius sampai mau hadir di podcast Ngobrol BBM ini. Silakan Kak Julius. Oke, terima kasih. Malam ini kita akan ngobrol bareng Bunda Mayora tentang dampak COVID-19 dan perjuangan transpuan menuju vaksinasi COVID-19. Ya ampun, ternyata luar biasa sekali. Kak Julius mau mengajak bagaimana perjuangan ya, tentang Iya, iya, perjuangan perjuangan. kelompok trans perempuan nih di tengah pandemi, juga bagaimana trans perempuan mengakses vaksin COVID-19. 19. Nih, jadi ini tema yang menarik. Jadi kali ini Bunda Mayora siap akan menjawab pertanyaan. Terima kasih Kak Julius. Aduh. Oke, kita langsung saja Kak Julius. Boleh, Silakan. boleh. Terima kasih Bunda Mayora. Mungkin Bunda Mayora bisa menceritakan sedikit tentang pengalaman sebagai transpuan di tengah pandemi COVID-19. Biar publik tahu apa saja yang dialami oleh transpuan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Oke, terima kasih Kak Julius. Berbicara tentang transpuan, tentunya tidak terlepas dari komunitas yang besar yaitu LGBTIQ. Trans perempuan adalah kelompok rentan, kelompok yang secara ekspresi kelihatan di mana kelompok ini paling sering atau paling berdampak dalam segala hal ya. Misalnya stigma dan diskriminasi di saat sekarang atau sebelum pandemi COVID-19 itu dampaknya sungguh terasa. Kalau kita berbicara tentang pengalaman trans perempuan di tengah pandemi COVID-19 ini sangat terasa sekali. Karena trans perempuan adalah kelompok atau orang yang kebanyakan kerja di sektor informal. Kalau kita berbicara tentang dampak, semua orang terdampak. Iya. Tapi dalam hal ini saya melihat dari kelompok trans perempuan, kita kerjanya itu eh, bukan PNS, kita juga bukan ke wira swasta yang perusahaan yang besar, tapi kita kebanyakan bekerja di pekerjaan-pekerjaan seni, pekerjaan-pekerjaan rumah, kemudian contoh ya misalnya teman saya ada nelayan, ada yang pengusaha tenun ikat, kemudian ada yang buka warung, ada yang buka salon, dan ini terdampak sekali di saat pandemi COVID. Dulu diberlakukan PSBB, kemudian Iya. dilakukan apa ya, kerja di Kerja rumah, di rumah. dan kita dilarang untuk melakukan interaksi dengan banyak orang, pembatasan skala besar. Iya, iya. Ini sangat mendampak. Secara ekonomi teman-teman terdampak, secara finansial teman-teman terdampak. Dan kalau kita bicara tentang trans perempuan di Kabupaten Sika, di Maumere sendiri, teman-teman trans perempuan adalah kelompok yang bukan hanya untuk dirinya dia sendiri, tetapi kelompok yang benar-benar sudah inklusi, yang bagaimana apa yang dikerjakan itu bukan hanya untuk dirinya, tetapi ternyata dia punya beban menjadi tulang punggung keluarga, seperti itu. Wow, luar biasa, luar biasa. Ternyata transpuan ini punya banyak aktivitas yang dipikirkan oleh banyak orang selama ini. Ruang lingkup transpuan itu cukup terbatas, itu seputar memasak dan salon. Ternyata banyak kegiatan-kegiatan lain seperti yang dipikirkan oleh banyak orang, Bunda. Wah, luar biasa, luar biasa. Yang berikut, transpuan itu identik
dengan kelompok rentan yang sering mendapat stigma dan diskriminasi di tengah masyarakat. Apa yang dilakukan oleh Bunda Mayora dan rekan-rekan transpuan dalam melewati stigma dan diskriminasi di tengah masyarakat selama ini, Bunda? Mungkin bisa diceritakan. Nah, ini tentunya akan apa ya, akan bagus karena melewati atau stigma dan diskriminasi yang kami alami ternyata itu bukan baru ya, sudah sekian, bahkan stereotip, konstruksi sosial yang dibangun bahwa laki itu harus maskulin, perempuan itu feminin, terus hadir kami trans perempuan yang tanda petik ya, orang selalu menganggap kenapa laki tapi jadi perempuan, kenapa laki kok feminin. Ini kan dampak yang sangat besar yang kami alami dan kami rasakan. Oleh sebab itu, kalau mau dibilang kami mengalami itu, kami mengalami. Maka itu saya sendiri sebagai founder Fajar Sikap, dan kali ini saya menghadirkan kelompok kecil dalam organisasi Fajar Sika atau komunitas Fajar Sika. Ini komunitas yang sangat inklusi. Kita membangun ruang inklusi, ruang perjumpaan kepada siapa? Kepada masyarakat dari 2018 hingga 2022 ini. Bagaimana kita menghilangkan stigma, stereotip yang dilabelkan kepada trans perempuan. Contoh ya Kak, misalnya waria itu pasti tahu masak aja, waria itu pasti tahu salon aja, atau waria itu atau transpuan itu kerjanya sangat di sektor ruang domestik ya, misalnya masak atau dapur. Tapi ternyata tidak. Fajar Sika menghadirkan model baru dalam inovasi baru atau dalam gerakan baru di mana kita membangun ruang inklusi, kita menunjukkan bahwa kualitas trans perempuan itu luar biasa. Karena trans perempuan itu kerjaannya macam-macam. Iya. Ada yang bukan hanya sebagai pekerja salon, tapi ada yang kerja di sektor ada yang guru, kemudian ada yang petani, kemudian ada juga yang bekerja sebagai dan macam-macam pekerjaan. Ini yang membuat apa ya? Membuat masyarakat jadi sadar bahwa selama ini salah. Karena dianggap bahwa trans perempuan tanda petik ya bodoh, tidak mengerti hukum. Maka itu ketika kami menghadirkan trans perempuan yang bekerja di misalnya kader Posyandu, kader PKK, kemudian teman-teman juga ada yang beberapa yang terlibat sebagai pendata di sensus penduduk itu, relawan di BPS itu. Dan itu orang melihat bahwa ini hal positif. Nah, proses-proses yang kami lakukan ini bagian dari menghilangkan stigma dan diskriminasi, stereotip yang dilabelkan kepada trans perempuan itu tidak benar terhadap mereka atau terhadap kami sebagai orang yang kerja di ruang domestik atau kelompok ini kelompok yang sangat eksklusif. Tidak, kami menjadi relawan di misalnya saya sendiri dulu awal datang saya menjadi volunteer di SEKAMI, Serikat Kepausan Anak Misioner. Hari ini kami kerja di PKK. Saya sendiri membidangi ketua Pokja 1. Kemudian ada beberapa teman-teman membangun ruang inklusi di lingkungan gereja. Ada yang menjadi pelatih paduan suara, menjadi konduktor dirigen. Dan ini adalah usaha kami untuk menghilangkan stigma dan diskriminasi. Terlebih di pandemi COVID-19, bagaimana teman-teman trans perempuan punya semangat solider membantu sesama kelompok rentan. Nah, kalau kita bicara tentang trans perempuan, kami tentunya akan lebih memperhatikan diri kami sendiri. Tapi tidak. Yang kami lakukan bagaimana kami bersolidar dengan saudara-saudara minoritas lainnya seperti janda, lansia, disabilitas, dan perempuan. Nah, ini kami mensupport mereka. Misalnya pandemi itu kami bantu sembako, modal usaha, dan ini adalah kerja baik di mana kerja ini menghadirkan dan menghilangkan stigma dan diskriminasi. Oh ya, ternyata proses-proses inklusi itu sudah dirintis sebenarnya oleh kelompok transpuan. Hanya selama ini tidak disadari oleh masyarakat umum bahwa ruang-ruang inklusi itu sudah dibuka. Ruang-ruang inklusi itu sudah dibuka. Maka itu Kak, benar sekali. Maka itu di Fajar Sika sendiri, itu kami punya tekad, punya semangat. Bagaimana kami harus berjuang, mengadvokasi diri, membantu diri. Selama ini mungkin orang beranggap, kami sendiri atau teman-teman di luar beranggap bahwa mereka ini harus ditolong. Mereka ini harus dibantu. Maka itu trans perempuan memastikan teman-teman punya kartu identitas penduduk. Misalnya di tengah-tengah pandemi untuk mengakses bantuan sosial dari pemerintah, itu kita harus mengadvokasi diri. Pertama, yang tidak punya KTP harus punya KTP. Yang kedua, bagaimana teman-teman itu harus memiliki database yang lengkap. Untuk bisa apa? Untuk bisa mengakses bantuan-bantuan. Maka itu Fajar Sika sendiri itu menghadirkan gerakan advokasi ke pemerintah di dinas sosial, dinas catatan sipil untuk apa? Untuk pemenuhan hak dasar, misalnya hak mendapatkan kartu identitas penduduk, kemudian hak bisa mendapatkan BLT, BST, dan ini dirasakan oleh teman-teman komunitas.
Oke, Bunda, ini cerita menarik ini berkaitan dengan KTP. KTP ini menjadi salah satu persyarat mutlak untuk mengakses bantuan-bantuan sosial. Dan menurut cerita yang berkembang bahwa banyak kelompok transpuan yang belum memiliki dokumen kependudukan. Kira-kira kesulitan apa yang Bunda alami dan teman-teman alami dalam kaitan dengan dokumen kependudukan ini? Nah, kalau kita berbicara tentang dokumen kependudukan, ini sesuatu yang bagus ya, sesuatu yang baik yang datang dari negara Indonesia. 2021 itu Kementerian Dalam Negeri memberi rekomendasi kepada Dirjen catatan sipil ya, termasuk dinas-dinas yang terkait bagaimana teman-teman transgender atau teman-teman trans perempuan itu dipermudahkan untuk pembuatan KTP. Tapi saya bersyukur kepada pemerintah Kabupaten Sika, bersyukur kepada dinas catatan sipil yang ada di Kabupaten Sika, di mana 2020 Fajar Sika atau dari Indonesia yang pada umumnya ini saya katakan bahwa mau merek kota inklusi. Kenapa? Karena dari 2020 kami sudah bisa mengakses bantuan KTP, bantuan pemerintah dengan mengakses duluan KTP, pembuatan KTP. Dan ini sangat terasa karena ada teman saya misalnya ada yang sampai 38 tahun baru punya KTP, ada yang tidak punya KTP. Kalau tanya alasan kenapa ya? Ya, yang pertama sudah terlanjur terstigma sudah terlanjur hidup dalam status quo gitu ya. Jadi ya sudahlah, nggak mau urus, nggak apa-apa lah. Kemudian ya ada yang tidak mau, ada yang belum tahu cara-cara untuk pengurusannya. Jadi di Fajar Sika misalnya kami ngurus ada beberapa ya yang saya urus seperti itu. Oh ya, oke Bunda. Kalau begitu kalau kita boleh tahu jenis bantuan apa saja yang sudah didapat oleh transpuan selama masa pandemi COVID-19 ini? Semua orang berdampak. Ya. Dan bantuan dari pemerintah atau gerakan bantuan dari pemerintah itu berupa BLT dan BST. BLT itu bantuan langsung tunai dari Kementerian Sosial. BST itu bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial, sedangkan BLT itu bantuan langsung tunai dari dana desa yang ada. Maka itu kita pastikan teman-teman yang terdaftar di DTKS maupun teman-teman yang terdaftar di non-DTKS. Nah, teman-teman yang di non-DTKS itu akan mendapat bantuan melalui bantuan BST dari Kementerian Sosial. Maka itu Fajar Sika menjemput bola. Kami data teman-teman, kami ambil KTP mereka, kartu keluarga mereka, kami antar ke dinas sosial. Yang bisa diantar ke desa, kami antar ke desa. Dan puji Tuhan, namanya tercatat sebagai penerima manfaat BLT dan mereka bisa mendapat kurang lebih hampir 1 tahun mereka dapat. Dan ini sesuatu yang sangat progres. Karena apa? Karena ini hak kita, hak kita sebagai warga negara. Teman-teman trans itu orang-orang yang sangat profesional dalam karya pekerjaan. Dan kami itu kalau tidak corona, kami punya usaha, kami punya pekerjaan, tapi kami terdampak, maka itu kami bisa mendapatkan itu. Selain BLT, BST, kami juga mendapat bantuan UMKM itu ya. Itu juga kami bisa mendapat. Juga di komunitas sendiri, kami melakukan gerakan donasi, solidar, sehingga teman-teman itu juga mendapat support beberapa tahap. Dari pandemi awal sampai di masa new normal itu. Jadi ada yang dapat sembako, ada yang modal usaha, ada juga pembayaran uang kos, dan macam-macam jenis bantuan. Dan itu paket lengkap. Maka itu ya kami bersyukur bahwa Fajar Sika itu menjadi rumah yang aman, menjadi rumah yang damai untuk semua orang, untuk semua kelompok keberagaman KGS, keragaman gender dan seksualitas, juga minoritas lainnya, seperti itu Kak. Oh ya, oke Bunda. Kalau begitu di Kabupaten Sika untuk sementara perhatian pemerintah terhadap kelompok transpuan cukup ya? Kalau atau saya masih ada masalah-masalah yang mesti diperbaiki ke depan? Ini yang menjadi usaha kita bersama ya. Karena di daerah tentunya akan menyesuaikan diri dengan kebijakan dari pusat. Tapi saya bersyukur bahwa di Kabupaten Sika sendiri pemerintah sangat progresif. Terbuktinya bahwa kami trans perempuan dilibatkan di beberapa kegiatan. Termasuk saya sendiri terpilih menjadi anggota BPD. Ini adalah salah satu yang progres. Kemudian kalau kita bicara tentang bagaimana peran pemerintah dalam hal memberikan bantuan, tentu pemerintah tidak bisa membedakan ini siapa, tapi dia harus sama rata ya, karena kita punya hak yang sama. Maka itu kalau teman-teman trans perempuan ya punya hak yang sama. Tetapi dalam hal ini kita juga mengadvokasi sebenarnya, karena trans perempuan adalah kelompok yang rentan, maka itu kita mengadvokasi kepada dinas-dinas atau pihak-pihak terkait. Contoh ya, advokasi yang dilakukan oleh teman-teman trans perempuan di Fajar Sika, bagaimana kita mengadvokasi dinas sosial. Dinas sosial ini bagaimana dia itu membantu ya, sebenarnya tugasnya membantu mengakomodir kelompok-kelompok rentan. Nah, kelompok rentan
teman-teman LGBTIQ atau teman-teman trans perempuan ini kalau di negara ini kita menyebutnya dengan PMKS, penyandang masalah kesejahteraan sosial. Nah ini betul. kami mau mengubah itu bahwa kami ini bukan orang yang bermasalah, kami bukan orang yang sakit, kami bukan orang, tapi kami adalah orang yang ada tetapi kami terdampak karena situasi Betul, dan betul. kondisi di tengah-tengah badai. Maka itu kami tidak mau dibilang PMKS, kami advokasi, kami adalah penerima manfaat kesejahteraan sosial dari PPKS. Maka itu kami mengubah nama itu adalah stigma. Betul, Maka betul, itu betul. dinas sosial sendiri kami ajak untuk advokasi dan kami ajak untuk bercerita bagaimana penerimaan mereka terhadap kami, dan kami bersyukur bahwa dinas sosial Kabupaten Sika cukup progresif dan yang sangat ramah. Bagaimana mereka juga memberikan catatan-catatan kritis, poin-poin penting yang harus dilakukan oleh komunitas agar komunitas bisa mengakses bantuan-bantuan atau mengakses hak-hak komunitas, hak-hak kelompok rentan. Maka itu ada banyak hal yang baik yang kami pelajari, yang kami bisa dapat informasi dari pemerintah bahwa negara itu punya hak melindungi kita, tapi kita juga punya kewajiban untuk melengkapi. Misalnya soal data, soal data-data kita Data-data, ya. dan identitas kita itu didata. Maka itu saya pastikan bahwa jika ada hal yang bisa diakses dan itu bisa bermanfaat untuk kelompok rentan ini, salah satunya kelompok trans perempuan ini, tentunya dinas sosial pasti akan menghubungi kami dan kami akan bisa mengakses seperti itu. Oh ya, luar biasa Bunda kerja-kerja kelompok transpuan dalam mengakses layanan dan bantuan sosial selama masa pandemi COVID-19. Mudah-mudahan ini berkembang untuk tahun-tahun yang akan datang. Amin. Nah, Sip. Bunda, selama 2 tahun kita didera oleh pandemi COVID-19. Pertanyaan menohok yang mesti saya lontarkan untuk Bunda dan rekan-rekan transpuan adalah bagaimana kelompok transpuan mengakses vaksinasi COVID-19 dan apa tantangannya, Bunda? Wow. COVID-19. Iya. Nih Kak, kalau kita bicara COVID-19 dampaknya, saya sendiri adalah penyintas COVID ya. Karena saya sendiri waktu itu vaksin pertama, 2 minggu setelah vaksin saya langsung kena COVID dan harus karantina. Ini menjadi pukulan yang berat untuk saya, bagaimana saya harus dikarantina, dan ini mengajak saya untuk berefleksi dan berjuang. Maka itu vaksin itu penting sebenarnya. Saya bersyukur karena waktu saya vaksin pertama jadi gejalanya tidak terlalu parah, meskipun agak sedikit lemah, tapi ya puji Tuhan bisa sembuh. Dan tantangan untuk mengakses vaksin yang pertama ya teman-teman yang belum punya KTP itu puji Tuhan. Ya. Menjadi tantangan tapi menjadi kekuatan karena kami mendorong untuk pembuatan KTP dan bisa mengakses. Tapi yang berikutnya itu adalah kita bicara tentang Indonesia ini sangat rawan terhadap hoax ya. Betul, betul. Konspirasi sangat kuat. Di mana teman-teman itu ada beberapa yang tidak mau vaksin alasannya konspirasi. Wah. Ada cerita kalau kau vaksin nanti efek sampingnya sangat parah gitu. Atau vaksin itu hanya tipu-tipu gitu. Kemudian kendala lainnya ya bisa jadi teman-teman itu tidak pede karena ekspresi mereka pergi ke layanan, ada beberapa layanan bisa jadi ya. Ini tanda petik ya, bukan berarti tapi karena memang orang mungkin belum terbiasa dengan teman-teman trans perempuan sehingga mungkin melihat dengan dengan kita ini kan sensitif sekali ya terhadap orang mungkin tidak aneh dengan kita, tidak suka dengan kita sangat-sangat feeling kita sangat terasa gitu. Jadi itu membuat teman-teman tidak bisa gitu. Ada yang malu, ada yang tidak berani. Iya. Tapi kami bersyukur bahwa ada beberapa yang kami pastikan bahwa vaksin itu penting. Negara menyiapkan vaksin untuk penduduknya. Jadi kalau kalian tidak vaksin, kalian telah salah. Kenapa? Salah memanfaatkan kesempatan. Karena dengan vaksin itu kita memutuskan mata rantai COVID-19. ya. Maka itu kami bersyukur bahwa teman-teman trans perempuan dari Paga sampai ke Nangahale semua rata-rata sudah vaksin pertama dan vaksin kedua. Ada beberapa yang sudah booster. Ada beberapa yang kendala, misalnya kenapa emak tidak vaksin, saya tanya. Aduh emak ini waktu vaksin pergi sampai di klinik begini, ternyata emak punya tensi tinggi. Kita ajak, kenapa tensinya tinggi? Bisa jadi dia stres, takut. Jadi kita membangun imajinasi positif kepada dia. Mak, vaksin ini baik, mak ini kerjaannya baik. Jadi dampak efek sampingnya itu tidak parah, bahkan tidak permanen, cuma sebentar. Ini adalah salah satu bentuk kampanye yang baik. Betul. Maka itu kita ajak mereka untuk vaksin. Dan bersyukur lagi teman-teman trans perempuan itu menjadi perintis malah. Ada beberapa yang saya sendiri vaksin pertama itu
1 tahun 2 tahun yang lalu saya vaksin pertama, termasuk dengan pemerintah yang awal-awal itu Iya, Sinovac iya, iya. itu. Dan Sinovac. kami itu punya tugas mengajak orang-orang yang belum vaksin. Dan puji Tuhan, hampir di antara kami itu semua sudah bisa menerima vaksin. Dan eh, kami juga mengedukasi layanan bahwa bagaimanapun kami adalah warga masyarakat yang harus divaksin. Iya, iya. Jadi ya masyarakat sendiri, teman-teman layanan juga sangat-sangat positif sekali dan progres, artinya mereka juga menerima kita tanpa harus membedakan identitas gender kita ataupun keberagaman kita yang lainnya. Maka itu saya bersyukur sekali bahwa di Maumere sendiri layanan-layanan kemudian dari semua orang bisa ikut vaksin. Maka itu saya berharap bahwa 1-2 yang mungkin belum vaksin akibat tensinya atau kesehatannya, kita terus mengajak. Dan satu hal yang positif yang dibuat oleh Fajar Shika, bahwa di bulan suci Ramadan kemarin Fajar Shika melakukan satu gerakan yang namanya gerakan advokasi dan inklusi terhadap warga masyarakat di Kabupaten Sika, secara khusus di Kelurahan Wolomarang, tepatnya di Wuring. Bagaimana kita mengadakan buka puasa dan sosialisasi vaksin. Yang hadir itu banyak ibu-ibu dan kelompok trans perempuan, dan banyak sekali diskusi-diskusi baik. Ada yang sharing alasannya tidak vaksin karena ini, tetapi kami melakukan kampanye vaksin. Bagaimana mereka juga mendengarkan, oh iya manfaat vaksin seperti ini. Kemudian kami testimoni bahwa saya pernah vaksin, kemudian booster, tapi efek sampingnya hanya sebentar. Setelah itu saya sehat, dan saya percaya bahwa kalau kemana-kemana saya tidak harus rapid lagi, rapid, ya. dan saya aman gitu. Dan dampak dari vaksin ini ternyata besar. Betul. Terbukti bahwa setelah orang vaksin, ternyata COVID itu semakin menurun. Nah ini hal yang baik seperti itu, Kak. Oke, Bunda, stigma dan diskriminasi terhadap kelompok transpuan ini tinggi. Berkaitan dengan pelayanan vaksinasi, adakah tidak keluhan dari rekan-rekan transpuan selama ini untuk mengikuti kegiatan vaksinasi di tempat-tempat terpusat atau di tempat-tempat publik sebelumnya? Kalau di ruang-ruang publik itu mungkin persoalan terlalu rame ya. Iya. Persoalan terlalu rame, kemudian jadwalnya juga. Karena teman-teman ini kan akhir-akhir ini kan calonnya sudah mulai rame, kemudian pekerjaannya sudah mulai banyak, dan jadwalnya itu yang agak sedikit susah gitu. Ada 1-2 sih yang mungkin dengan bahasa sinis atau dengan mata sebelah orang-orang di sekitar gitu yang bisa jadi ya, gitu kan, bisa jadi gitu. Tapi ya kita mengajak ke teman-teman bahwa ini saatnya kamu berinklusi. Vaksin ini juga bagian dari inklusi. Jadi kamu nggak bisa menutup diri, kemudian kita harus didatangi. Saatnya kita harus mendatangi, bukan kita didatangi begitu. Sampai kapan kalau kita mau disuap gitu kan gitu. Dan kita berani diri untuk datang gitu. Dan puji Tuhan bahwa tantangan itu nggak menjadi penghalang teman-teman untuk takut dan tidak mau divaksin. Meskipun ada tantangan, kita maju. Wah, hebat. Karena ini adalah bagian bagaimana cara kita mengatasi manajemen konflik ya. Iya, betul Bunda. Oke, Bunda, tidak terasa kita sekarang sudah berada di penghujung acara. Ada pertanyaan pamungkas yang perlu saya ajukan untuk Bunda. Kira-kira apa harapan dari Bunda ke depan agar stigma dan diskriminasi ini hilang dari bumi Indonesia dan Kabupaten Sika khususnya, Bunda? Oke, baik, terima kasih. Saya percaya bahwa Indonesia adalah negara yang plural, karena Indonesia punya semboyan, yaitu semangat Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda tetapi kita satu karena kita hidup di Indonesia. Oleh sebab itu, saya percaya mari kita saling mendukung, mari kita saling menghargai. Komunitas ragam gender dan seksualitas adalah komunitas yang hadir di tengah-tengah kita. Kita tidak jauh. Untuk itu, mari kita hilangkan stigma dan diskriminasi. Kita bangun Indonesia yang harmoni. Kita bangun Indonesia yang inklusi. Karena saya percaya keberagaman adalah kekayaan yang terbesar. Mari kita saling mencintai. Untuk itu, pesan saya untuk pemerintah, mari kita hargai perbedaan. Dan Indonesia akan jaya, Indonesia akan maju karena keberagaman. Demikian dari saya. Oke, terima kasih Bunda atas jawaban-jawabannya. Semoga pengalaman transpuan di Sika hendaknya menjadi pembelajaran bagi transpuan di daerah lain di Indonesia. Bravo. Terima kasih, Kakak. Salam inklusi. Salam inklusi.
Dan akhirnya kita sudah berada di penghujung. Kembali kepada Bunda Mayora. Wow, aku jadi gugup nih ternyata. Bunda Mayora kali ini harus mendapat pertanyaan yang begitu banyak. Terima kasih. Terima kasih Foundernya Bunda. Pena Inklusi, tetap menjadi jurnalis warga Siap, yang siap. progresif, yang inklusif. Terima Oke, kasih. rekan-rekan sekalian, pada akhirnya saya Bunda Mayora. Saya Julius Tregang. Kami harus pamit Pamit undur diri. undur Kita diri. ketemu di podcast Podcast Ngobrol BBM Ngobrol BBM. edisi selanjutnya. Sampai jumpa.